Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru dan mewah dengan 7 kamar untuk 50 orang, gengs. Wah, bikin acara gathering di sini pasti seru nih. Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga besar mau staycation di villa baru daerah Puncak, yaitu Villa Zakirah yang berlokasi di Kuta, Megamendung, Bogor. Villa Zakirah baru aja opening di tanggal 20 April 2023 lalu, gengs. Dan villa ini tuh masih satu manajemen loh dengan Villa Alesta yang pernah aku review juga. Lokasinya pun berdekatan ya, masih di satu area yang sama. Jadi bisa dibilang Villa Zakirah ini adalah Villa Alesta 2. Untuk menuju ke Villa Zakirah, kita bisa pakai Google Maps ya. Sedangkan akses jalan yang disarankan adalah kita lewat Jalan Raya Puncak, terus ambil ke arah Hotel New York Lembah. Tapi biar amannya sih, pertamanya kita set Google Maps dulu ke Hotel New York Lembah ya. Terus baru deh ganti arah ke Villa Zakirah. Kenapa aku saranin lewat sini? Karena jalannya itu lebih bagus dan bisa dilalui juga oleh bus. Nah, selain lewat jalan sini, bisa juga sih langsung lewat jalan alternatif Cisarua yang lewat Pasir Muncang ya. Namun nanti kita akan melewati jalan kecil dan kurang rekomen, seperti yang pernah aku bahas di awal video Villa Alesta. Jadi lebih baik kita lewat jalan Hotel New York Lembah aja ya, gengs. By the way, patokan lainnya adalah kita akan melewati Villa Goksalada. Nah, dari sini udah makin dekat ya, hanya sekitar 450 meter lagi. Jalanannya udah makin mengecil, tapi tenang aja, gengs. Akses jalannya udah aspal dan bagus kok. Namun sepertinya sih hanya muat untuk satu kendaraan aja ya di jalan ini. Nah, di sebelah kiri yang bangunan coklat adalah Villa Alesta, gengs. Dan gak jauh di depannya ada bangunan besar warna biru Tosca yang merupakan Villa Zakirah. Jadi jaraknya emang sedekat itu ya sama Villa Alesta. And finally kita sampai juga nih, gengs, di Villa Zakirah. Begitu pintu gerbang dibuka, langsung terlihat bangunan yang besar dan mewah. Di bagian depan merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas hingga 12 mobil loh, gengs. Villa ini tuh cocok banget ya buat gathering bareng keluarga ataupun teman-teman. Terus kalau kalian kesininya pakai bus juga nggak usah khawatir, karena masih ada area parkir lainnya yang nggak kalah luas di area belakang bawah. Bahkan di sini bisa menampung kapasitas parkir hingga 3 buah bis loh, gengs. Jadi untuk parkirannya aman banget ya. Oke, balik lagi ke bangunan utama villa. Di depan pintu masuk udah disediain rak sepatu yang besar. Dan langsung aja yuk kita mulai villa tour. Villa Zakirah terdiri dari 3 lantai dengan kapasitas 50 orang. Bahkan masih bisa lebih loh. Terdapat 7 kamar tidur, 6 kamar mandi, dan fasilitas yang super lengkap. Area villanya tuh luas dan memiliki plafon yang tinggi, yaitu sekitar 4 meter, gengs. Wah, bener-bener anti sumpek ya. Nah, di bagian depan ini merupakan ruang makan yang luas dan terdapat 2 buah meja makan. Selain itu, dining room ini juga menyatu dengan area dapur di sebelahnya. Jadi untuk aktivitas makan dan memasak tuh lebih mudah ya, karena areanya berdekatan serta luas. Untuk fasilitas dapur nggak usah khawatir karena udah disediakan peralatan masak dan peralatan makan yang lengkap, gengs. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalau misalnya kalian males ribet-ribet masak, kita juga bisa loh pesen catering dari Villa Zakirah. Paket cateringnya ini bervariasi mulai dari 80 ribuan sampai 120 ribuan per orang. Udah termasuk 3 kali makan dan coffee break ya. Jadi bebas deh kalian mau masak sendiri di sini atau pesen catering. By the way, untuk detail harga catering dan menunya bakal aku tampilin di akhir video bareng sama harga villanya ya. Dari dining room ini terdapat pintu menuju ke area outdoor yang merupakan area kolam berenang dan taman, gengs. Tapi aku bakal bahas area outdoornya nanti ya, setelah kita beresin dulu room tour di area indoor lantai pertama.
Di lantai bawah terdapat 3 buah kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, sebelum ke kamar tidur, aku mau tunjukin dulu nih kamar mandi pertama yang merupakan satu-satunya kamar mandi luar di lantai bawah. Setiap kamar mandi sudah dilengkapi dengan water heater, namun nggak termasuk handuk dan toiletries ya. Jadi kalian jangan lupa bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Di sebelah kamar mandi luar merupakan kamar tidur pertama. Dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Wah, ternyata kamar tidurnya luas banget, gengs. Ini sih bisa buat rame-rame ya. Fasilitasnya juga lengkap, disediakan 2 tempat tidur ukuran king bed yang bisa diisi oleh 4-6 orang. Terus area kamarnya juga masih luas, jadi bisa diisi sama extra bed. Lalu terdapat lemari dan meja rias. Terus enaknya lagi, di kamar ini ada private bathroom loh. Jadinya lebih nyaman ya. Posisinya tepat bersebelahan dengan kamar mandi luar yang sama-sama sudah dilengkapi dengan water heater. Next, kita ke kamar tidur kedua yang berada di sebelah dapur. Berbeda dengan kamar tidur pertama, kalau kamar ini konsepnya tuh minimalis banget, gengs. Hanya diisi oleh 2 buah kasur single bed lesehan, jadi bisa juga kalau mau tambah extra bed ya. Oke gengs, kita masuk lagi ke area selanjutnya yuk. Ini merupakan living room sekaligus entertainment room yang super luas, dimana fasilitasnya pun lengkap ya. Terdapat meja biliar yang berada di bawah void tangga. Jadi ini tuh posisinya ada di tengah. Di sebelahnya juga disediakan 2 buah kursi untuk bersantai. Dan ini dia living room yang luas serta dilengkapi dengan sofa yang nyaman dan jumlahnya juga banyak, gengs. Jadi cocok banget deh untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman. Lalu di depannya terdapat karaoke set dan Android TV. Nah, dari TV-nya ini bisa langsung connect ke YouTube ya. Tapi untuk Netflix sih mesti login dulu pakai akun pribadi. Karaoke setnya juga lengkap banget, bahkan speakernya aja ada 4 loh gengs. Selain itu terdapat amplifier dan 2 buah mikrofon. Pokoknya kita bisa karaoke sepuasnya deh. Di dekat living room ini terdapat kamar tidur ketiga yang berada di ujung. Dan lagi-lagi kamarnya tuh luas banget, gengs. Kamar ketiga ini mirip-mirip kayak kamar pertama ya. Memiliki 2 buah tempat tidur, lemari, meja rias, dan private bathroom. Untuk fasilitasnya masih sama dengan kamar mandi sebelumnya yang dilengkapi juga dengan water heater. Oke geng, sekarang kita melipir ke area outdoor yuk, yang bisa juga diakses dari pintu dekat living room. Terdapat 2 buah kolam berenang, yaitu kolam dewasa yang besar ini dan kolam anak di bawahnya. Untuk kolam dewasa memiliki kedalaman mulai dari 1,5 meter sampai 2 meter, gengs. Jadi emang lumayan dalam ya. Tapi enaknya adalah karena ukuran kolam berenangnya besar, jadi kita bisa berenang rame-rame deh di sini. Sedangkan untuk kolam anak berada di bawah dengan kedalaman kolam sekitar 60-70 cm. Ukuran kolam berenang anak ini emang gak terlalu besar ya, namun pastinya lebih aman karena terpisah dengan kolam dewasa. Di area outdoornya disediakan ruang bilas juga, gengs. Dan enaknya lagi, ternyata udah ada water heater loh. Wah, jarang banget nih aku nemuin ruang bilas dengan water heater. Jadi abis dingin-dingin berenang, bisa langsung bilas pakai air hangat ya. Di sekeliling kolam berenang juga disediakan tempat duduk yang jumlahnya banyak dan tersebar di segala sisi teras. Jadi kalaupun kita nggak berenang, masih bisa duduk santai atau nongkrong di pinggir kolam ya, gengs. Selain itu, area duduk ini juga bisa digunakan sebagai ruang makan outdoor. Dan gak ketinggalan juga masih ada fasilitas lainnya nih, yaitu alat barbeque. Namun untuk arangnya nggak disediain ya. Jadi kita bisa bawa sendiri atau titip beli ke staf villanya. Oke gengs, kita masuk lagi ke dalam villa yuk. Sekarang aku mau naik ke atas dan menuju ke lantai 2.
Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 buah living room, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan balkon. Living room pertama ini diisi dengan sofa set yang nyaman untuk duduk-duduk santai. Areanya juga luas ya. Dan ternyata nggak cuma di lantai bawah aja loh yang ceiling atau plafonnya tinggi, tapi di lantai 2 juga sama nih gengs. Jadi bener-bener nggak sumpek dan nggak panas ya ruangannya. Di belakang living room terdapat kamar tidur keempat. Langsung aja yuk kita mulai room tour. Jadi kamar keempat ini tuh posisinya tepat berada di atas kamar ketiga gengs. Fasilitas kamarnya juga sama, terdapat 2 buah tempat tidur, lemari, meja rias, dan private bathroom. Hanya saja beda di tata letak atau layout kamarnya ya. Di bagian pojok merupakan pintu menuju ke kamar mandi dalam. Dan seperti ini gengs kamar mandinya. Sama-sama sudah dilengkapi dengan water heater, tapi tanpa handuk dan toiletries. Dari area living room pertama, kita move ke living room kedua yang berada di sisi lainnya. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau ruang berkumpul di sini tuh konsepnya lesehan ya, karena hanya disediakan karpet dan TV. Namun untuk TV-nya ini belum Android TV, gengs. Jadi kalau di living room ini tuh lebih santai karena kita bisa rebahan sambil nonton TV di sini. Sama seperti di lantai bawah, di lantai atas ini juga terdapat 1 kamar mandi sharing di luar. Sedangkan 2 kamar mandi lainnya ada di dalam kamar tidur ya. Dan seperti ini kamar mandi sharing di lantai atas. Next, kita ke pintu sebelahnya yang merupakan kamar tidur kelima. Nah, kamar ini tuh posisinya tepat berada di atas kamar pertama lantai bawah ya. Terus yang aku suka dari Villa Zakira ini adalah semua areanya tuh luas, bahkan sampai semua kamar tidurnya juga lega. Jadi emang cocok banget buat kalian yang mau staycation rame-rame, tinggal sewa extra bed aja deh. Untuk private bathroomnya juga masih sama seperti kamar mandi sebelumnya ya. Dan ini adalah kamar mandi terakhir yang ada di Villa Zakira. Lanjut, kita ke kamar lainnya, yaitu kamar tidur ke-6 yang berada di sebelah ruang TV. Kamar ini berbeda dengan kamar-kamar lainnya karena hanya diisi dengan 1 buah tempat tidur ukuran king dan lemari aja gengs. Namun untuk area kamarnya sih masih tetap luas ya. Dan sekarang aku mau menuju ke kamar tidur terakhir yang posisinya ada di paling ujung, yaitu kamar ke-7. Nah, di sampingnya ini ada pintu menuju ke balkon, tapi aku bakal bahas nanti ya. Kamar ini juga paling beda sama kamar-kamar lainnya karena hanya diisi dengan 1 buah double bed aja, gengs. Jadi cocoknya sih di sini ditambahin sama extra bed ya. Oke, kita keluar dari kamar ke-7, terdapat pintu samping yang mengarah ke balkon atas. Jujur gengs, balkon atasnya tuh asik banget deh. Areanya luas dan berbentuk letter L dengan pemandangan yang keren. Namun balkon atas ini nggak cuma bisa diakses dari pintu samping aja loh, karena dari living room pertama juga terdapat pintu menuju ke balkon. Di sini diisi dengan tempat duduk yang banyak dan menyebar di seluruh area balkon. Jadi kalau kalian rame-rame kesini, tenang aja deh, pasti bakal dapet spot duduk kok. Karena emang seluas dan sebanyak itu gengs area duduknya. Nah, yang paling kerennya lagi, dari atas sini kita bisa melihat view Gunung Salak di depan mata. Masya Allah, kalau lagi jelas gunungnya pasti makin cakep lagi ya. Kita masuk lagi ke dalam villa dan sekarang aku mau naik ke lantai 3 yang merupakan area rooftop. Pasti pada penasaran kan kayak gimana sih bagian rooftopnya? Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat. Jadi di rooftop ini tuh hanya ada 1 area yang diisi dengan beberapa buah kursi dan meja. Tapi gengs, pemandangan yang disuguhkan di sini tuh terbaik banget deh. Bisa dibilang ini adalah best spot untuk menikmati view gunung dan bukit secara lebih jelas dan lepas. Terus kita juga pastinya bisa lebih puas melihat Gunung Salak ya. Walaupun ini tuh lagi kurang jelas gengs. Dan di sisi lainnya adalah Gunung Gede Pangrango. Masya Allah, bener-bener diborong ya view-nya. Kebayangkan kalau cuaca lagi cerah dan gunungnya lagi terlihat jelas, pasti makin keren lagi deh.
Suasana sore hari di Villa Zakira ternyata cantik banget loh, gengs. Apalagi kalau langitnya lagi berwarna kayak pinkies kayak gini. Jadi di sini kita bisa menikmati view sunset juga ya. Di malam hari, udara di luar lumayan berangin dan suhu udaranya itu sekitar 20 derajat Celcius. Nah, seperti ini suasana di dalam villanya, gengs. Untuk pencahayaannya lumayan oke, menggunakan lampu warna putih, jadinya nggak temaram ya. Dan yang aku rasain sih kalau di dalam villanya ini nggak terlalu dingin loh, gengs. Jadi aku kemarin nggak pakai jaket juga nggak apa-apa ya kalau lagi di dalam villanya. Dan makin malam kita makin seru karena semuanya ngumpul di living room lantai bawah. Ada yang karaokean atau juga main biliar. Pokoknya have fun deh. Terus habis seru-seruan kita makan malam yang udah disediain dari pihak villa. Karena kemarin itu aku pesen catering juga ya, gengs, biar gak usah ribet-ribet masak. Menunya udah pasti menu rumahan dan rasanya juga enak. Lanjut, aku juga mau kasih tahu suasana di lantai 2. Kalau di area indoornya sih kurang lebih sama ya kayak di lantai bawah. Dan seperti ini suasana dari balkon atas. Sedangkan ini adalah suasana outdoornya, gengs. Pencahayaannya juga terang ya, khususnya yang di dekat area kolam berenang. Good morning, gengs. Masya Allah, tabarakallah, suasana pagi harinya tuh sejuk, adem, dan seger banget deh udaranya. Apalagi kalau kalian naik ke rooftop dan menikmati view perbukitan serta 2 gunung dari sini. Bisa sambil ngopi atau ngeteh ya. Wah, perfect banget, gengs. Udah puas menikmati pemandangan dari atas rooftop? Sekarang aku dan keluarga mau sarapan dulu nih. Dan cateringnya ini masih dari pihak villa ya. Untuk menu pagi ini disediakan nasi goreng dan pelengkap lainnya. Terus nggak lupa juga aku sama ibu-ibu lainnya sempetin olahraga senam dulu, gengs, di villa ini. Saking luasnya, jadi aku bebas deh mau pakai area mana aja untuk ngumpul ataupun have fun bareng. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas yang ada di Villa Zakira. Kalian pasti pada udah penasaran kan sama harga menginap di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas harganya. Berikut info harga dan fasilitas di Villa Zakira. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Zakira yang recommended banget buat acara gathering atau kumpul rame-rame. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!